Semoga seperti biasa selalu sehat ya guys. Amin, Amin ya rabbal alamin. Oke, tentunya senang sekali Momoga bisa kembali menemani kalian dengan informasi terpopuler. Sebelum aku kasih informasi populernya ke kalian, aku mau minta sawerannya dulu ke kalian dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info update dari Momoga Channel News. Yang punya ide konten, kritik dan saran atau mau request, kalian boleh komentar di bawah ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan share ke semua sosial media kalian. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin congratulations buat Amel Milia karena sudah mengeluarkan debut single keduanya yang bertajuk Ku Ingin Bebas. Kurang lebih 3 bulan ya guys setelah dari single pertamanya yang berjudul Serupa. Alhamdulillah akhirnya bisa terrealisasi. Hasilnya pun bener-bener memuaskan. Konsep videonya tuh bener-bener bagus banget. Udah gitu di video klip ini juga Amelnya kelihatan cantik. Wardrobe-nya tuh lucu-lucu banget. Fashion style-nya tuh gayanya lebih feminim. Dan yang paling aku suka tuh dimana ada adegan Amel ini hairstyle-nya itu dibikin rambutnya panjang. Mungkin karena yang sering kita lihat Amel ini rambutnya pendek, jadi ketika dia pakai rambut panjang itu jadi makin pangling ya guys. Pokoknya cantik banget deh, beda banget. Udah gitu makin bersih, glowing, dan badannya juga sekarang mah lebih berisi ya guys. Jujur aku puas banget walaupun dari segi aransemennya, karena mungkin yang memproduksi masih satu manajemen yang sama, pencipta lagunya, produksi aransemen musiknya, jadi gak beda jauh ya guys sama single pertamanya. Tapi kalau dari segi lirik sih ini lebih dapet, bapernya tuh dapet gitu ya guys. Kualitas vokal Amel juga udah mulai ada progresnya. Hasilnya tuh bener-bener memuaskan banget. Ya walaupun hasil viewersnya nggak sesuai dengan harapan kita ya guys. Cuma nih guys, jujur ya, aku tuh agak sedikit sedih. Kita udah nunggu single kedua ini udah dari jauh-jauh bulan. Dan kita juga punya harapan kalau lagu di single kedua ini bisa jauh lebih trending dari single pertamanya. Tapi nih guys, bukannya kita support karya Amel, tapi malah menjatuhkan karya oleh orang-orang yang mencari keuntungan sendiri dengan menyebarkan video klip single kedua ini guys. Jujur sedih banget. Kenapa? Tolong. Aturan orang-orang tuh bisa fokus nonton di channelnya Tapro. Ini tuh akhirnya jadi nyebar kemana-mana. Serius, aku sedih banget. Katanya mau support Amel, mau ngetrendingin lagu Amel. Tapi kenapa? Jujur ya, aku tuh pas single kedua Amel ini rilis, baru berapa menit, tiba-tiba channel lain itu ikut up video. Oh my god, bikin karya tuh gak gampang. Perlu menguras otak, tenaga, waktu. Bikin lagu itu perlu cari inspirasi dulu. Bikin aransemen musik juga gak gampang. Mengkonsep video klip juga gak mudah. Banyak orang-orang yang ikut terlibat di belakang layar. Itu perlu usaha dan kerja keras yang luar biasa loh. Terus tiba-tiba dengan enaknya main comot terus di up. Jujur gue bener-bener sedih banget. Kenapa sih? Sedih sih. Karena apa? Karena aku pribadi pun ya pernah ngerasain berkarya, bikin lagu, mengaransemen musik itu gak gampang gitu loh. Tapi kenapa sih kalian tuh dengan seenaknya ngambil gitu ya, main comot terus di up ke channel kalian? Itu kan sama halnya kalian merugikan para musisi gitu loh. Kalau menurut aku ya gitu. Ini yang bikin aku agak sedikit sedihnya, kenapa sih gitu. Ini kalian katanya mau nge-support Amel, tapi malah kayak gini. Ini bukan men-support kalau menurut aku ya, tapi malah menjatuhkan karya. Membuat salah satu karya itu perlu perjuangan yang ekstra, bukan cuma tenaga, otak, dan waktu ya, tapi emang apa ya, budget juga gitu loh guys. Good job. Aku juga kadang emang main comot ngambil salah satu video dari channel lainnya. Itu tujuannya aku mengapresiasi channel tersebut. Aku pengen membantu talentnya atau channelnya itu biar bisa ditonton juga. Kita sebagai kayak reaction atau misalnya yang membawakan info-info berita itu gak semata-mata misalnya ngambil terus comot kita langsung perlu mikirnya apa yang harus dibahas, belum ngeditnya. Jadi menurut aku nih guys, mending kalian kayak coba misalnya kayak nge-reaction, belajar ngomong di depan kamera. Jadi kayak gitu tuh ada usahanya gitu guys. Usaha buat mikir, usaha buat ngomong, usaha buat kayak ngedit. Bener gak sih? Aku jadi ngomel-ngomel ya kan, abisnya kesel gitu ya, gemes gitu sama mereka yang main comot, upload gitu. Ya Allah, lu tuh gak ngehargain banget sih usaha orang gitu. Ini orang bikin karyanya itu pagi, siang, sore, malam, perlu mikir yang panjang gitu loh. Bukan cuma dari segi lagunya, tapi kayak kemarin kalian lihat dong BTS-nya juga kan, maksudnya beberapa hari gitu dengan ganti kostum, itu nyari konsep kostum, lokasi, terus segitu banyak krunya ada di belakang layar, itu mereka perlu usaha keras, kerja keras gitu ya.
aturan kita mau fokus nonton di Tapro, lagunya Amel udah menyebar di mana-mana, ya otomatis yang nonton juga akhirnya berpencar, bener nggak? Harusnya kita tuh menghargai usaha Amel. Amel ini berkarya untuk kalian. Dia mau belajar, mau mengeksplor apa yang menurutnya belum pernah ia lakuin. Kalian juga tahu kan, buat sampai rilis ke single kedua ini gak gampang, perlu persiapan yang mateng, sampai bela-belain les private. Itu cuma buat kalian loh. Karena Amel tahu, Amel ini gak mau ngecewain kalian semuanya, khususnya NAFC dan juga NAAFC. Kenapa? Banyak kan yang tanya-tanya, kok tentang waktunya lama banget ya dari single pertama ke single kedua ya gitu kan. Nah ini asal tahu saja kalau memang Amel ini adalah spesial banget di Teatro, makanya persiapannya pun juga nggak main-main. Kita persiapkan dengan matang, mulai dari proses-proses bagaimana Amel melakukan proses mematangkan diri atau mengolah vokalnya dengan belajar olah vokal selama 3 bulan terakhir ini terus menerus tiap seminggu 3 kali belajar private vokal. Nah ini adalah fase atau tahap pertama buat Amel untuk bagaimana memantapkan diri di jalur musik. Fase berikutnya setelah single keduanya ini adalah fase di mana dia akan belajar perform. Jadi nanti akan ada guru perform juga. Bagaimanapun juga setelah punya lagu setelah punya lagu ya harus berani untuk tampil di panggung. Kalau menurut aku nih, dengan hal-hal seperti itu, comot, upload, yaitu nggak menghargai Amel, nggak menghargai karyanya, justru malah jadi mikirnya bukan bener-bener niat tulus nge-support Amel, dukung Amel, tapi emang tujuannya mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan mengatasnamakan support Amel. Ya nggak guys? Aku terlalu kejauhan gak sih guys ngomongnya? Tapi ya gimana? Kesel guys, gemes. Ya sudahlah ya guys. Oke, segitu aja dulu dan mudah-mudahan informasi yang tadi bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf ya guys apabila Mumogal ada salah-salah kata, ada ucapan nih yang gak sopan, atau misalnya omongan yang tadi menurut kalian Mumogal salah. Mumogal minta maaf ya guys. Oke, kayaknya segitu aja dulu. Mumogal langsung pamit ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.